Kan sahabat-sahabat saya wartawan ini sudah membaca mengenai alamat dari Om Gideon Tengger, yakni Bogor. Kita sepakat ya, sepakat bersama ya. Dan mengenai alamat KTP ini, rasanya keterangan tambahan yang 2 hari lalu sudah pernah disampaikan. Jadi kurang lebih ada sekitar 11 pertanyaan yang sudah dijawab sama Ibu. Terus kalau dari Mbak Tamar sendiri hari ini hanya menemani, tapi juga ada sedikit tambahan keterangan sama bukti yang diajukan. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari Vincent Rompis buka suara, sang anak masih berstatus sebagai saksi. Aksi perundungan atau bullying oleh siswa Binus School Serpong yang tergabung dalam geng TAI tengah ramai diperbincangkan. Terlebih salah satu pelaku bullying adalah anak dari musisi sekaligus presenter Vincent Rompis. Sempat bungkam, akhirnya Vincent Rompis memberikan komentarnya setelah menjalani pemeriksaan di Polres Tangerang Selatan. Ditanya motif bullying, Vincent tak memberikan jawaban pasti. Vincent memilih untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Dan dikatakan oleh Vincent, saat ini sang anak masih berstatus sebagai saksi dalam kasus perundungan tersebut. Saat disinggung soal isu putranya dan para pelaku lain sudah dikeluarkan dari sekolah, Vincent enggan memberikan jawabannya. Sang anak menjadi pelaku bullying, Vincent berharap masalah ini bisa segera selesai. Sampaikan bahwasanya hasil dari gelar perkara yang telah dilakukan PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan kemarin, proses tahapan sebelumnya dari penyelidikan ini sudah naik ke proses penyidikan. Berarti ini maksudnya sudah ada terduga pelaku yang mengerucut berapa orang atau bagaimana? Saat ini masih didalami untuk siapa yang terlibat, baik itu terduga pelaku dan sebagainya. Apakah ada jadwal untuk pemanggilan dari keluarga atau para pelaku? Terduga pelaku. Saat ini sudah diagendakan, tapi untuk lebih tepatnya masih menunggu. Apakah polisi ini juga sudah berkomunikasi dengan sekolah ataupun juga meminta keterangan dari sekolah juga? Saat ini masih didalami dan masih berkomunikasi. Hingga saat ini udah berapa saksi yang diminta keterangan? Untuk saat ini dari korban, orang tua korban. Baru Baru itu. Oke, nice. Terima kasih. Kasih. Angle naik lidik sedikit. Kabar selanjutnya datang dari Gideon Tengger, resmi laporkan Nagita Slavina dan adiknya Caca Tengger ke polisi. Gideon Tengger melaporkan kedua anaknya ke Polda Metro Jaya, yakni Nagita dan juga Caca, dengan tuduhan pemalsuan surat nikah. Erles Rareral, selaku kuasa hukum Gideon Tengger, mengatakan hal itu ada hubungannya dengan gugatan kliennya terhadap sang mantan istri Rita Amalia berkaitan dengan harta gonogini. Salah satu bukti yang dibawa saat sidang pembuktian gugatan harta gonogini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ialah KTP milik Gideon Tengger. Kemudian Erles memastikan jika alamat dalam KTP Gideon diduga sudah diketahui pasti oleh kedua anaknya, yakni Nagita dan juga Caca. Namun Nagita dan Caca dianggap telah melakukan pemalsuan surat dokumen. Erles pun kemudian mengungkapkan dugaan tersebut. Dengan begitu, Rita Amalia, Nagita dan juga Caca diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum
dengan memalsukan dokumen dari Gideon Tanker. Yuk. Ya, Bang, gimana Bang untuk agenda hari ini Bang? Oke, jadi agenda kita hari ini yakni sidang pembuktian di awal ya. Di awal yang dari kami penggugat tadi sudah saya ajukan persidangan yakni KTP Om Gideon Tanker, surat nikah dari catatan sipil Provinsi DKI Jakarta, dan putusan cerai dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang saya dapati. Nah, seperti kali lalu, saya menjelaskan di sini biar teman-teman juga bisa melihat dan puas bahwa ini KTP dari Om Gideon Tanker. Tentunya teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat saya wartawan ini sudah membaca mengenai alamat dari Om Gideon Tanker, yakni Bogor. Kita sepakat ya, sepakat bersama ya. Dan mengenai alamat KTP ini, rasanya menurut Om Gideon bahwa alamat ini sudah sejak lama diketahui oleh Rita Amalia Beta, Nagita Slavina Tanker, dan Caca Tanker. Oleh karena ini, alamat ini, sehingga saya sebagai kuasa hukum dari Om Gideon Tanker mengambil langkah melaporkan Saudara Rita Amalia Beta, Nagita Slavina, dan Caca Tanker ke Polda Metro Jaya karena adanya perbuatan memberi keterangan palsu. Itu pertama. Ketidaksesuaian alamat. Sementara diketahui oleh mantan istri yang itu masih berstatus suami istri dan anak-anak itu memberikan keterangan kepada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dampaknya sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi relas panggilan atau surat pemberitahuan pemanggilan untuk sidang itu tidak sampai di alamat sini. Kabar selanjutnya datang dari Tengku Rian yang ungkap Ria Ricis masih izin kepadanya untuk liburan ke Jepang. Belum lama ini YouTuber Ria Ricis membawa putrinya Moana pergi berlibur ke Jepang. Padahal diketahui bahwa Ria Ricis dan Tengku Rian kini tengah berada dalam proses perceraian mereka. Tengku Rian sendiri mengatakan kepada awak media bahwa sang istri saat ini masih berada di Jepang. Mengenai kepergian Ricis membawa sang putri, Rian pun mengungkapkan bahwa dirinya telah memberikan izin. Ketika ditemui awak media, pria kelahiran Aceh ini memang tampak menghindar dan berusaha melarikan diri. Seluruh pertanyaan yang diajukan awak media tentang perceraiannya pun hanya ditanggapi seadanya oleh Rian. Selain memohon doa untuk keutuhan rumah tangganya, pria 29 tahun itu pun meminta didoakan agar tidak memiliki musuh. Masih lewat perantara nggak Bang? Waduh. Salah. Ya, mohon doanya aja ya, permisi. Saya jalan gimana? Doain aja, udah doain yang terbaik. Yang penting jangan sampai jadi fitnah lagi. Rian ada teman siapa dibilang selingkuh. Kalian juga bikin media harusnya
pinter-pinter milih, jadinya jadi orang banyak musuh. Gitu loh. Padahal Bang, untuk komunikasi sekarang gimana Bang? Baik-baik Ya, tapi dia masih pengen balik kan Rian sama Ricci sama seperti apa Rian? Ngotot buat bertanya gimana Bang? Udah. Udahlah, udah. Ya ampun. Udah. Ngomong dia mau masih jawab. Kabar selanjutnya datang dari artis cantik Dian Sastro ceritakan keseruan pengalamannya main series genre action. Artis Dian Sastro Wardoyo turut membintangi series bergenre action berjudul Ratu Adil. Dalam series ini, Dian Sastro berperan sebagai karakter Lasya, ibu rumah tangga sekaligus anak seorang mafia. Dian Sastro mengatakan di series ini dirinya banyak memainkan adegan berbahaya, terlebih karena genrenya yang action. Bahkan adegan di mana ia harus berkelahi menggunakan salah satu alat yang cukup berbahaya, namun karena tak terbiasa, Dian pun kerap kena senjata makan tuan. Tak hanya itu saja, Dian mengaku karakter yang diambilnya kali ini berbeda dari peran yang pernah diambil sebelumnya. Sedikit bocoran, Dian Sastro menjelaskan karakternya itu yang awalnya hanya seorang ibu rumah tangga menjadi salah satu sosok yang disegani para mafia karena keluarganya terancam. Tentunya bermain di series Ratu Adil membuat dirinya ini seakan memiliki pengalaman yang luar biasa menarik. Apalagi genre action ini terbilang jarang dimainkan. Dian Sastro sebelumnya diketahui lebih sering main film atau series drama yang kisahnya biasanya romantis. Tolong avoid personal question sama sesuai series aja ya. Oke. Nanti kalau nggak sesuai series aku stop ya. Nih. Udah, makasih. Yuk, mulai. Oke, Mbak Dian. Mungkin selamat ini sudah series. Untuk Mbak Dian sendiri observasi ketika akhirnya harus bisa memegang senjata itu sendiri seperti apa gitu. Untuk dari Mbak Dian dulu deh. Lumayan kita harus berlatih untuk bisa merakit senjata apinya. Jadi buat aku ini pertama kali pengalaman aku bisa memegang senjata api kayak gini. Aku baru sekali sih. Jadi harus inget-inget bagiannya yang mana. Ada sempat kejepit juga kalau nggak hati-hati gitu. Terus ya pokoknya harus latihan agak banyak gitu. Berapa lama? Sekitar sebulan setengah kita ada workshop. Berapa bulan? Sebulan setengah? Hah? Leo Kairos ya. Leo Kairos. Mbak Dian, gimana cara bekerja di luar comfort zone? Tadi kan kita keluar dari comfort zone. Apa aja sih penyesuaian selain kerja malam ya? Berarti apa? Penyesuaiannya emang apa ya? Tapi untung banget aku bisa ceritanya gini sih, walaupun keluar dari comfort zone, teman-temannya enak-enak banget. Jadi baik-baik banget, kita semua tanggung renteng kayak bareng-bareng ya nih. Jadi semangat. Kalau udah mulai saling jajanin es teh. Iya. Jadi kalau udah ngantuk keluarlah ide-ide jajan. Terus bangun lagi, melek lagi gitu. Yang dilakukan untuk mendalami karakternya apa sih? Yang dilakukan salah satunya berlatih fisik sama berlatih pegang senjata api, sama ada latihan koreografi actionnya. Kalau dari emosionalnya sendiri, Lasya itu sosok yang benar-benar banyak sekali traumanya yang belum pernah di-resolve sebelumnya. Jadi bahkan di status quo pun dia orang yang nggak terlalu dekat sama bapaknya, dan baru mulai rekonsiliasi, baru mau mulai membangun hubungan yang lebih baik sama orang tuanya. Tapi itu justru malah jadi Sempet kesulitan nggak main pistol nih, pegang pistol? kenapa Senjata? Ada kesulitan nggak? ya itu tadi sempat kejepit. Kejepit gitu. Kalau salah bisa pegang api kulitnya. Sakit gitu, darah. Tapi sama prosesnya ada cedera gitu nggak sih? Atau Ada, tapi untungnya cedera-cederanya tuh ya paling benjol-benjol dikit gitu, nggak yang serius. Iya, kalau action nggak benjol itu nggak doang. Jadi harus memar-memar. Yang Aku nggak mau nanya. Final Fight tuh ada nggak? Ada banget. Asuransi jadi dugaan motif kematian Dante, pihak Tamara bantah dan beri bukti baru.
Asuransi diduga menjadi dugaan motif kematian Dante, anak Tamara. Kematian anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas masih menyisakan pertanyaan. Hal itu berkaitan dengan motif pelaku YA yang tega tenggelamkan Dante belum diketahui. Asuransi Dante diduga menjadi dugaan motif YA menenggelamkan anak Tamara. Diketahui asuransi dapat dicairkan bila Dante meninggal dunia. Namun sahabat Tamara yakni Soraya Rashid membantah adanya motif tersebut. Ia mengetahui dari Tamara bahwa asuransi milik Dante sudah lama tak aktif. Bahkan sebelumnya Tamara membawa Dante ke rumah sakit menggunakan uangnya sendiri. Udah Bang, langsung aja bagaimana dengan tadi seperti apa? Ya, pemeriksaan hari ini adalah agenda pemeriksaan untuk mamanya Tamara terkait keterangan tambahan yang 2 hari lalu sudah pernah disampaikan. Jadi kurang lebih ada sekitar 11 pertanyaan yang sudah dijawab sama Ibu. Terus kalau dari Mbak Tamara sendiri hari ini hanya menemani, tapi juga ada sedikit tambahan keterangan sama bukti yang diajukan. Jadi itu aja agendanya hari ini. Bang, katanya dari pihak sekolahnya dan itu sudah kemana? Informasinya seperti itu, tapi saya tadi juga nggak ketemu karena ini ya, Masih pemeriksaan. masih ada pemeriksaan lebih lanjut di dalam. Keterangan tambahannya sendiri apa sih Tamara kalau gitu? Dan bukti yang tadi dibawain dibilang tuh apa tuh? Ya kalau bukti mungkin lebih kepada foto ya, foto aja sih. Foto soal Bukti tambahan aja. Kalau itu kami nggak boleh menyampaikan, tapi yang pasti bukti tadi ada tambahan beberapa foto dan juga ada beberapa keterangan sedikit 1-2 pertanyaan juga Mbak Tamara. Bu, tadi pertanyaan tentang seputar apa aja Bu yang di dalam ditanyakan dari kita? Ya itu dia kan tadi kita udah bilang bahwa kita nggak boleh menyampaikan karena berita acara pemeriksaan itu kan sifatnya rahasia, jadi hanya kita dan penyidik. Tapi yang pasti semuanya sudah ceritakan sama Ibu dari awal sampai akhir sudah disampaikan semua dengan Ibu. Ini pemeriksaan terakhir atau masih lanjut? Pemeriksaan terakhir atau bagaimana? masih ada lagi kah? Kalau bila nanti memang ada konfirmasi lagi ada panggilan, ya klien kami akan kooperatif untuk menjalani proses pemeriksaan. Tamara, sedikit dong mengenai KDRT yang sedang beredar sekarang ini. Benar nggak sih adanya kalau bahwa kamu mendapatkan KDRT tersebut? Itu benar, tapi itu udah lama sekali. Itu kejadian tahun 2021 dan itu lapornya juga udah lama. Kalau sekarang sih fokusnya untuk Dante aja dulu gitu, karena itu emang udah lama banget. Dante sendiri katanya juga terkena KDRT juga, itu benar nggak sih? Berarti hanya kamu aja? Dante ada di situ tapi Dante nggak kena. Melihat aja gitu ya Kak? Tapi itu udah lama sekali 2021. Seringnya terjadi kekerasan tersebut atau seperti apa ketika Sekarang berumah tangga? fokusnya untuk Dante aja, jadi nggak mau bahas masalah rumah tangga yang lalu gitu, karena udah lama banget. Tapi sempat melaporkan ya? Sempat melaporkan dan lapornya juga udah lama sekali. Itu lapornya, aku ingat itu visumnya 2021 Desember, lapornya November 2023 lanjut lapornya. Nanti awal udah lapor juga dari dulu. Mungkin ini menjadi salah satu dirimu akhirnya komunikasinya kurang kepada. Terkini artis di Tribun Lampung bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, Instagram @Tribun Lampung, TikTok @Tribun Lampung, dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.